Selamat siang dan salam sejahtera Bapak, Ibu Panitia, serta peserta Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika ke-8 yang diadakan oleh Universitas PGRI Semarang serta para hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kajian Kesalahan Siswa SMA Negeri 10 Samarinda pada materi statistika berdasarkan kriteria Watson ditinjau dari perspektif gender. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Nofri dan saya adalah mahasiswa pendidikan matematika yang berasal dari Universitas Muhammad Warman. Pada penelitian saya kali ini, saya bersama dengan dosen pembimbing saya, Bapak Nanda Arista Rizky, sebagai autor kedua saya. Saya akan masuk ke dalam topik pembahasan. Kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita pada hari ini. Ada 4 topik pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama akan ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Kita akan masuk kepada pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, matematika itu merupakan alat untuk berpikir, berkomunikasi, dan alat untuk memecahkan permasalahan. Ini disampaikan oleh Murtianto di dalam jurnal Gustetti dan Neviarni pada tahun 2022. Di dalam materi pembelajaran matematika, salah satu subbab pembelajaran ada materi statistika, yang dimana menurut Budiono, statistika adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan pengambilan kesimpulan, atau bisa kita sebut sebagai generalisasi, yang populasinya diambil berdasarkan data sampel yang diperoleh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, siswa seringkali menghadapi berbagai kesulitan di dalam pembelajaran matematika, terutama pada materi statistika. Karena di dalam materi pembelajaran statistika itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prosedur, bahkan bagaimana cara siswa dalam menginterpretasikan data. Nah, dalam hal ini, kajian kesalahan atau analisis kesalahan adalah suatu upaya untuk mengamati, menemukan, dan mengklasifikasi kesalahan dengan aturan tertentu. Ini disampaikan oleh Astuti dalam jurnal Wijaya dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kajian kesalahan atau analisis kesalahan yang akan saya gunakan ini adalah berdasarkan kriteria John Watson. Sanwidi dalam Bunaya dan kawan-kawan tahun 2024 mengklasifikasikan kesalahan siswa dalam 8 kriteria berikut. Yang pertama ada data tidak tepat atau inappropriate data. Yang kedua ada prosedur tidak tepat. Yang ketiga adalah data hilang. Yang keempat adalah kesimpulan hilang. Yang kelima conflict level response. Yang keenam manipulasi tidak langsung. Dan yang ketujuh masalah hierarki keterampilan. Serta yang terakhir adalah selain ke-7 kategori di atas. Jadi ada kategori ke-8 yang di luar ke-7 kategori utama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa peneliti percaya bahwa ada terdapat perbedaan antara kecerdasan matematika antara pria dan juga wanita. Dalam hal ini adalah siswa perempuan dan juga siswa laki-laki. Nah, hal ini diakibatkan oleh perbedaan mereka secara biologis yang terjadi di antara otak mereka. Oleh karena itulah peneliti ini akan membahas tentang hal itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi statistika dengan menggunakan kriteria Watson. Sekali lagi ditinjau dari perspektif gender. Untuk metode yang saya gunakan sendiri di sini adalah metode deskriptif kualitatif. Jadi di sini saya hanya akan membandingkan apakah terdapat perbedaan antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Untuk sampel yang saya ambil, ini tidak semua kelas ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengambil salah satu kelas di SMA Negeri 10 Samarinda, yaitu siswa kelas 10-11 di SMA Negeri 10 Samarinda.
Kemudian kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Setelah melakukan olah data, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menemukan hasil dan juga yang bisa saya bahas di sini Bapak Ibu Saudara-saudara berupa data seperti berikut yang Bapak Ibu Saudara lihat. Untuk banyaknya soal yang saya gunakan yaitu sebanyak 2 soal, dan kita bisa melihat sendiri perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Untuk yang saya tandai dengan hijau ini artinya kecenderungan siswa dalam melakukan kesalahan, artinya lebih dominan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini yang di atas ini adalah jenis kesalahan yang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jenis kesalahan yang saya gunakan dari kriteria John Watson tadi hanya saya gunakan 7-nya saja. Untuk kriteria di atas selain ini tidak saya ambil. Jadi hanya ada 7-nya saja ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara ternyata ada perbedaan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan ketika mereka mengerjakan soal. Untuk data tidak tepat sendiri, kita bisa melihat bahwa siswa perempuan cenderung melakukan kesalahan pada bagian ini. Dan ini ditunjukkan dengan soal pertama dan soal kedua yang didominasi oleh siswa perempuan dalam melakukan kesalahan. Untuk prosedur tidak tepat sendiri, pada soal nomor 1, siswa laki-laki cenderung melakukan kesalahan, dan sedangkan pada soal nomor 2, siswa perempuan yang cenderung melakukan kesalahan. Nah, sebelum itu saya balik lagi ke data tidak tepat Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk data tidak tepat ini sebenarnya didukung juga oleh beberapa penelitian yang saya gunakan, yang dimana memang ada beberapa penelitian yang saya temukan bahwa siswa laki-laki memang cenderung cukup baik di dalam hal pengumpulan data ya, seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi hal ini ketika kita melihat hasilnya, persentase yang lebih tinggi dari siswa perempuan ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang sudah saya masukkan ke dalam makalah saya. Nah, kemudian kita lihat prosedur tidak tepat. Dalam hal ini tadi saya sudah sampaikan bahwa sebanyak 42% atau siswa laki-laki cenderung melakukan kesalahan pada soal yang pertama, dan sedangkan pada nomor 2 siswa perempuan justru malah yang cenderung melakukan kesalahan. Jadi terdapat perbedaannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk soal jenis kesalahan data hilang, kita bisa melihat bahwa nomor 1 maupun nomor 2 siswa laki-laki cenderung melakukan kesalahan. Nah, hal ini disebabkan mungkin karena mereka tidak memperhatikan konsep soal ya, konteks soalnya, atau bisa jadi mereka lupa beberapa rumus ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, oke, selanjutnya kelas jenis kesalahan yang keempat, kita bisa melihat ini jenis kesalahan kesimpulan hilang. Ternyata pada soal pertama maupun soal kedua kita bisa melihat bahwa siswa perempuan cenderung melakukan kesalahan pada bagian ini. Oleh karena itu, siswa perempuan untuk jenis kesalahan kesimpulan hilang ini didominasi oleh siswa perempuan. Nah, oke, kita lihat selanjutnya jenis kesalahan konflik level respon Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk jenis kesalahan ini cenderung cukup kecil ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat persentasenya, ternyata siswa laki-laki cenderung mengalami kesalahan ini ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun sebenarnya ini nilai yang sangat kecil dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jenis kesalahan yang lainnya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kenapa konflik level respon ini bisa kecil? Nah, itu juga bisa diakibatkan atau penyebabnya adalah bukan mungkin ya Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini disebabkan karena kemampuan siswa yang sudah di atas rata-rata. Nah, oleh karena itulah konflik level responnya tidak besar persentasenya seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kemudian kita bisa melihat jenis kesalahan yang ke-6. Di sini ada manipulasi tidak langsung. Kita bisa melihat bahwa ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki maupun siswa perempuan pada soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Ya, walaupun kita bisa melihat di sini ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kan terdapat 42% dan juga 43%, sedangkan pada soal nomor 2 ini seimbang ya, 33%. Namun, perbedaan 1% pada soal pertama ini sebenarnya tidak berpengaruh cukup signifikan pada hasil yang
terjadi di lapangan ini ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa untuk manipulasi tidak langsung tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena perbedaan pada soal pertama hanya 1%. Nah, kemudian untuk masalah hierarki keterampilan, pada soal pertama siswa laki-laki cenderung melakukan kesalahan, dan pada soal kedua justru dinominasi oleh siswa perempuan. Jadi terdapat perbedaan ya untuk jenis kesalahan masalah hierarki keterampilan antara siswa dan laki-laki, siswa laki-laki dan siswa perempuan pada soal 1 maupun soal yang kedua. Kemudian kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah berdasarkan hasil dan pembahasan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyimpulkan bahwa secara umum siswa laki-laki cenderung lebih sering melakukan kesalahan pada aspek prosedur yang tidak tepat dan kehilangan data dalam penyelesaian soal. Tadi sudah saya sampaikan di dalam pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah sistematis atau kurang teliti dalam mencatat informasi penting dari soal. Nah, sedangkan di sisi lain, siswa perempuan cenderung lebih banyak melakukan kesalahan pada aspek data yang tidak tepat dan kehilangan kesimpulan atau kesimpulan hilang tadi ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ini bisa kita lihat kembali di hasil dan pembahasan saya yang saya masukkan ke dalam kesimpulan saya. Dengan demikian berakhirlah presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.